Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Maulida Fitri dari kelas 3 PKID dengan NIM 2017-10-11-64 akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. By the way, selamat tahun 2022 untuk kalian. Resolusi kalian di tahun 2022 ini apa aja nih? Nah, semoga resolusi kalian dapat terlaksana dan tercapai secara maksimal dan sukses ya. Pada bincang-bincang santai kali ini, saya akan membahas tema tentang resilient. Nah, resilient itu apa sih? Resilient itu keberhasilan seorang dalam beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan atau buruk. Dalam definisi lain, resilient adalah kapasitas universal dari individu atau kelompok untuk mencegah, meminimalisasi, atau bahkan mengatasi efek yang merusak. Dalam definisi ketiga, resilient merupakan kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali pada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Di zaman sekarang ini, pastinya seseorang individu bukan hanya bersosialisasi secara langsung kan, tetapi juga secara online. Nah, kegiatan bersosialisasi di media sosial pun tidak selamanya berjalan mulus, seperti halnya dengan bersosialisasi atau berkomunikasi secara langsung. Ada saja hal-hal negatif yang didapat dari bermedia sosial, seperti contoh saling bully atau saling sindir di laman media sosial, yang pastinya akan berdampak buruk bagi kesehatan mental seorang individu jika tidak adanya resiliensi. Nah, pengertian resiliensi online itu apa sih? Online resiliensi itu menurut Zibelski dan kawan-kawan, online resilience merupakan sebuah konsep mengenai bagaimana individu bertahan dan dalam menghadapi situasi yang sulit, berbahaya, dan beresiko dalam dunia online. Online resilience merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi secara akurat terhadap berbagai kondisi lingkungan yang syarat akan pengaruh, sehingga dengan kemampuan ini, individu akan lebih berdaya dalam menyaring dan merespon berbagai hal yang ditemui ketika berinteraksi dengan teknologi digital. Nah, bagaimana sih menumbuhkan online resilient pada anak yang harus dilakukan oleh orang tua? Menurut Hendriani, upaya menumbuhkan online resilient pada anak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu resiliensi berjalan beriringan dengan berbagai resiko yang dihadapi oleh anak dalam aktivitas yang dilakukan. Menumbuhkan online resiliensi pada anak tidak akan dapat dilakukan dengan jalan mensterilkan anak agar sama sekali terhindar dari kontak dengan teknologi digital. Menjauhi anak dari resiko hanya akan melebarkan jarak mereka dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua yang bisa orang tua lakukan kepada anaknya yaitu dengan coping yang efektif, yaitu kunci dari resiliensi. Memfasilitasi anak untuk belajar berbagai macam coping yang tepat manakala bertemu dengan resiko ketika beraktivitas dengan teknologi digital adalah langkah kunci untuk membangun online resilience. Berdasarkan riset yang dilakukan di 25 negara Eropa, The Hennings dan kawan-kawan menyimpulkan ada 3 tipe coping yang dimunculkan anak ketika bertemu dengan konten beresiko saat melakukan aktivitas online, yaitu yang pertama passive coping, yang kedua komunikatif coping, dan yang ketiga proaktif coping.
Di antara ketiganya, sesuai dengan tahapan perkembangan anak, orang tua perlu mengarahkan agar anaknya mampu menguasai coping komunikatif dan proaktif dengan baik. Hal yang perlu dilakukan oleh orang tua selanjutnya yaitu menyediakan lingkungan tumbuh kembang yang positif sangat diperlukan dalam proses belajar anak menjadi individu yang resilient. Dan yang terakhir adalah proses menumbuhkan online resilient pada anak tidak lepas dari unsur-unsur utama dalam pengasuhan itu sendiri, yaitu keseimbangan antara bagaimana orang tua menerapkan kontrol dengan memberikan dukungan dan penerimaan terhadap segala sesuatu dalam diri anak maupun hal positif yang berhasil dicapai atau ditunjukkan oleh anak. Nah, dari pembahasan tersebut, semoga kalian semua dapat memahami tentang resilient dan online resilient. Terima kasih telah mendengarkan bincang-bincang santai kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.